Halo Movie Mania, film yang akan direview berjudul Gold. Film ini ditulis, diperankan, serta disutradari sendiri oleh Anthony Hayes. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus ke ceritanya. Zack akhirnya tiba di stasiun Grandview dengan menumpang kereta barang. Di sana dia menemui seseorang penjaga loket dan menanyakan tentang seseorang yang akan ditemuinya untuk mengantarkannya ke kamp pertambangan. Namun pria yang sedang asik menonton TV itu hanya terdiam dan mengabaikannya. Zack lalu pergi ke toilet. Beberapa menit kemudian terdengar langkah seseorang mendekati pintu dan menanyakan apakah dirinya yang akan pergi ke kamp pertambangan. Zack mengiyakannya. Setelah menyegarkan diri, Zack dan Anthony berangkat menuju kamp pertambangan. Di tengah perjalanan, Anthony memperhitungkan biaya air yang Zack gunakan, beserta jasa antar ke tujuan. Ia memberikan tarif yang lumayan memberatkan Zack. Zack mencoba menawar tarif yang lebih rendah. Anthony menolaknya. Dengan berat hati, akhirnya Zack menyetujuinya. Situasi yang gersang dan suhu udara yang panas membuat Zack gerah dan mencoba menaikkan AC. Tapi Anthony melarangnya karena berpengaruh pada mesin dan bisa merusaknya. Hari mulai gelap, mereka berdua beristirahat sambil bercerita tujuan Zack pergi ke pertambangan. Zack mendapat selebaran tentang pekerjaan yang menjanjikan. Sambil melihat selebaran itu, Anthony menceritakan keadaan di kamp pertambangan yang sangat keras dan tidak bersahabat. Dia menyarankan untuk berpikir 2 kali menuju ke sana. Dengan kemauan kerasnya, Zack tetap yakin untuk pergi dan dapat mengatasi kondisi di sana. Keesokan harinya, mereka berdua meneruskan perjalanan. Karena merasa gerah, Zack menaikkan suhu AC tanpa sepengetahuan Anthony. Beberapa menit kemudian, mesin mengalami kendala dan mati. Anthony yang terbangun dan mengetahui hal itu lantas marah-marah. Ia menduga Zack telah menaikkan suhu AC yang menyebabkan mesin mati. Ketika Anthony mencoba memperbaiki mesin sambil mengomel, Zack menjauh dari kendaraan untuk mencari tempat buang air kecil. Tak jauh dari situ, dia melihat tumpukan beberapa batu yang salah satu di antaranya menyerupai warna kuning keemasan. Karena penasaran, Zack mencoba menyentuhnya, lalu memanggil Anthony untuk memeriksa kembali ketemuannya itu. Hey! What is it? Look at this! Come here! Anthony yang penasaran mencoba menguji batu itu dengan cara membakarnya. Alhasil, batu yang ditemukan Zack benar-benar emas. Mereka mencoba menggalinya. Ternyata emas tersebut adalah bongkahan yang sangat besar yang tertimbun di dalam tanah. Anthony mencoba menarik bongkahan dengan mobilnya berkali-kali, namun tetap saja gagal. Karena merasa kelelahan, mereka memutuskan untuk bermalam di sekitar situ. Anthony mempunyai rencana untuk mengangkutnya dengan ekskavator, di mana terdapat persewaan ekskavator di dekat pertambangan yang menempuh jarak 2 hari. Anthony menyuruh Zack untuk pergi sendiri menyewa ekskavator, sedangkan Anthony yang menjaga emasnya. Karena Anthony meragukan Zack bisa bertahan hidup selama 4 hari. Zack menolaknya karena dia tidak memahami lokasi di mana persewaan tersebut. Selain itu, Zack takut kalau Anthony berbuat curang kepadanya. Zack lebih memilih menjaga emasnya dan Anthony yang pergi menyewa ekskavator.
Keesokan harinya sebelum berangkat, Anthony memberi bekal Zack bertahan hidup selama 4 hari. Dia juga memberinya telepon satelit untuk selalu berhubungan dan mengingatkannya selalu menyalakan kayu bakar agar terhindar dari anjing liar. Anthony menyuruh Zack untuk menjaga emasnya agar tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Di malam pertama, Zack berhasil melewatinya. Keesokan harinya, di mana ketika ia mencari kayu bakar, dari kejauhan terlihat sesuatu yang berkilau. Zack menghampirinya yang ternyata bangkai pesawat terbang. Ia mengambil beberapa bongkahan badan pesawat untuk dijadikan tenda. Sambil beristirahat, Zack perlahan memukul bongkahan tersebut. Tak disangka, dia berhasil membagi sebagian bongkahan sebesar kepala. Pada malam harinya, Anthony menelepon Zack. Zack menceritakan bahwa dia berhasil mendapatkan sepotong emasnya. Namun Anthony tetap kekeh harus menguasai semua emas itu dan jangan sampai ada orang yang tahu. Keesokan harinya, Zack kehabisan makanan, tinggal sebotol air yang tersisa. Karena lapar, Zack berusaha menangkap ular yang lewat di depannya, tapi sayangnya gagal, dan botol terakhir berisi air tak sengaja ia tumpahkan. Ketika Zack kembali ke bangkai pesawat, ia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu menanyakan apa yang dilakukan Zack di tengah-tengah gurun. Dari kejauhan, dia juga melihat tenda dan segera menghampirinya. Zack mencoba untuk mengusirnya dari area itu. Kelakuan Zack membuat wanita itu semakin curiga dan semakin mempertanyakan tentang keberadaan Zack di tengah-tengah gurun tandus. Karena semakin tidak nyaman dan takut ketahuan dengan emasnya, Zack langsung memukul wanita itu hingga tak bernyawa. Hari berikutnya, Anthony menelpon Zack, mengabari kalau dia sudah mendapatkan eskavatornya dan akan tiba sedikit lambat karena beban eskavator yang dia bawa. Ketika Zack mencari kayu bakar, dari kejauhan dia melihat badai. Zack berusaha lari menuju tenda untuk berlindung, namun badai tersebut terlalu kuat sehingga merusak tenda dan membuat Zack tertusuk batang pohon hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar, dia mencoba mencabut batang yang tertancap pada tubuhnya. Dengan sisa tenaga, dia mengumpulkan ranting untuk dibakar sebagai perlindungan dari kawanan anjing liar. Tiba-tiba Zack didatangi seorang wanita yang sama persis dengan wanita yang dia bunuh pada waktu itu. Wanita itu menawarkan Zack air dan bersedia mengantarkannya ke sumber air terdekat. Tapi Zack menolaknya dan segera menyuruhnya pergi dari hadapannya. Zack merasa itu sebuah halusinasi, tapi wanita itu bertanya kepada Zack, apakah dia pernah bertemu dengan saudaranya? Zack menjawab tidak, lalu wanita itu pergi meninggalkan Zack. Zack yang tak berdaya mulai dikelilingi kawanan anjing liar.
Dia menelpon Anthony untuk datang secepat mungkin. Tapi sayangnya, Zack tewas akibat gigitan anjing itu. Yang dimana dari kejauhan, Anthony membiarkan begitu saja Zack tewas mengenaskan. Itulah cerita singkat film Gold. Jumpa lagi di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.